Halo, assalamualaikum. Genta di sini, kumaha damang. Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Ketemu lagi di channel Gen Cinema. Kali ini saya akan rangkum sebuah drama Korea bergenre misteri trailer berjudul Big Mouth tahun 2022. Sebuah serial drama yang bercerita tentang seorang pengacara kurang terkenal yang dijuluki sebagai Big Mouth atau si omong besar karena selama karirnya hanya 10% saja dia memenangkan perkaranya. Kehidupannya kemudian berubah total setelah dipenjara karena difitnah sebagai penjahat terkenal berjuluk Big Mouth saat menangani kasus pembunuhan misterius yang melibatkan para petinggi kota. Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah aktivitas misterius di mana terlihat ada dua orang nampak sedang menyembunyikan emas-emas batangan di dalam sebuah lubang, lalu menutupnya dengan coran, dan berita tentang pencurian investasi di luar bursa atau private placement milik Forum Nine River yang dilakukan oleh Big Mouth dengan kerugian mencapai 100 miliar won. Big Mouth diduga merupakan kepala distributor narkoba Asia yang diproduksi di Kolombia. Big Mouth juga dipastikan terlibat dengan para gangster pelaksana program apartemen kota Gucheon. Pihak kepolisian dan kejaksaan telah membentuk tim gabungan untuk menangkap Big Mouth yang sampai sekarang identitasnya masih menjadi misteri. Dia adalah Park Chang-ho, seorang pengacara muda yang tidak terkenal, namun tetap memiliki hasrat dan semangat menjadi pengacara yang sukses. Dia memiliki seorang istri cantik bernama Go Mi-ho yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Di depan istrinya, Chang-ho sering membual akan menjadi pengacara yang sukses, sehingga Go Mi-ho pernah terbujuk memberikan uangnya untuk menangani kasusnya. Tetapi dia malah terkena tipu dan akibatnya mereka terpaksa berutang. Bersama mertuanya yaitu Go Gi-kwang, seorang mantan anggota polisi, Chang-ho mengelola kantor hukum dengan spesialisasi kasus-kasus kerugian. Hari ini Chang-ho akan menghadapi persidangan di pengadilan membela kliennya. Dan untuk memenangkan kasusnya, dia sudah meminjam uang kepada rentenir untuk menyuap seorang hakim. Dengan keyakinan, dia akan dapat memenangkan kasusnya. Namun saat persidangan akan berlangsung, Chang-ho dikejutkan saat melihat hakim yang akan memutus kasusnya bukanlah hakim yang disuapnya. Alhasil, Chang-ho mengalami kekalahan telak dalam persidangan dan tentu saja hal itu membuat klien-kliennya marah karena merasa telah ditipu oleh Chang-ho. Sering kali mengalami kekalahan dalam menangani kasusnya, Chang-ho dijuluki sebagai Big Mouth atau si mulut besar karena asal bicara tanpa keahlian yang mumpuni. Kekalahannya kali ini pun membuat istrinya marah besar karena uang yang dia berikan yang seharusnya dipakai untuk membayar utangnya sudah pasti tidak akan kembali. Sehingga Go Mi-ho kemudian mengancam akan segera menceraikannya. Dalam situasinya yang sedang kalut, tiba-tiba Chang-ho menerima telepon dari Choi Do-ha, wali kota Gucheon yang akan mempekerjakannya menangani kasus pembunuhan seorang dokter di rumah sakit Universitas Gucheon, di mana para pelakunya merupakan rekanan dari wali kota Choi Do-ha. Kronologi kasusnya berawal dari peristiwa kecelakaan mobil yang secara tak sengaja terungkap jasad seorang dokter bernama Profesor Seo Jae-yong yang berada di dalam bagasi mobilnya. Di dalam mobil itu ada Han Jae-ho, seorang dokter bedah, Lee Du-geun, seorang pengacara rumah sakit, dan Jung Chae-bong, cucu dari ketua Yayasan Universitas Gucheon. Ketiganya kemudian dijadikan sebagai tersangka utamanya. Alasan Choi Do-ha mempekerjakan Chang-ho karena tahu Chang-ho adalah pengacara yang tidak kompeten, sesuai dengan permintaan ketiga tersangkanya. Jadi yang mereka butuhkan adalah pengacara yang patuh dengan keinginan para tersangka, sementara mereka sudah merencanakan persidangannya dengan menyuap para hakim dan jaksa. Namun ada satu masalah yang masih mengganjal Choi Do-ha, yaitu rekaman video kamera dashboard mobil dari kecelakaan itu menghilang dan Choi Do-ha meminta Chang-ho mencarinya. Sebenarnya Choi Do-ha memiliki utang budi kepada ketiga orang tersangka itu karena mereka berperan besar membuatnya terpilih sebagai wali kota. Tetapi karena mereka juga selalu ikut campur dalam urusan pemerintahannya, Choi Do-ha ingin menyingkirkan mereka dengan caranya sendiri. Di satu sisi, Chang-ho diminta untuk membela para tersangka, tetapi di sisi lain juga diminta untuk mengungkap tentang siapa sebenarnya yang menjadi pelaku pembunuhannya melalui rekaman video yang hilang itu. Perlu juga diketahui bahwa para tersangka dan korban termasuk juga wali kota Choi Do-ha merupakan anggota dari Forum Nine River, sebuah organisasi yang beranggotakan orang-orang penting dan petinggi di kota Gucheon. Sekalipun Chang-ho tidak mengerti alasan Choi Do-ha mempekerjakannya dalam kasus pembunuhan tersebut, Chang-ho tetap menerima pekerjaan itu dan untuk pekerjaannya, dia mendapatkan bayaran uang yang cukup besar. Sesuai rencana, langkah pertama yang dilakukan Chang-ho adalah memberi informasi tentang rekaman video yang hilang itu kepada jaksa.
Untuk itu, Chang Ho meminta bantuan rekannya sesama pengacara, yaitu pengacara Kim Sun Tae, dengan menggunakan nama samaran menginformasikan tentang hilangnya rekaman video kecelakaan itu kepada jaksa. Keesokan harinya, Chang Ho segera melakukan kunjungan ke penjara menemui para tersangka. Di sana, Chang Ho kemudian menerima dan diminta untuk mempelajari berkas yang merupakan skenario dan alibi yang telah mereka siapkan nanti di dalam persidangan, agar bisa lepas dari hukuman. Namun tiba-tiba, Jun Chae-bong menerima telepon dari Choi Do-ha yang menginformasikan tentang hilangnya rekaman video kecelakaan yang sudah diketahui oleh jaksa. Padahal ketiga tersangka itu sudah membuat skenario bahwa rekaman video itu tidak pernah ada. Setelah urusannya selesai, Chang Ho pun segera pergi dari sana. Tetapi sebelum keluar, dia sempat menyimpan alat penyadap suara di tempat sampah sehingga dia bisa mendengar pembicaraan ketiga tersangka itu, di mana rekaman video kecelakaan itu ternyata telah diberikan kepada istri Han Jae-ho bernama Jang Ye-jin, seorang profesor gizi di rumah sakit Gucheon. Chang Ho segera melaporkan hal tersebut kepada Choi Do-ha dan setelah itu segera menemui istri Han Jae-ho yang sedang melakukan syuting untuk produk gizinya. Sesampainya di sana, mereka malah dikejutkan dengan teriakan Jang Ye-jin dari ruangannya dan menemukannya tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Chang Ho melihat seseorang baru saja kabur dari sana. Tidak mau bertele-tele setelah Jang Ye-jin sadar, Chang Ho segera menanyakan keberadaan rekaman video kecelakaan yang disimpan oleh Jang Ye-jin dan mengancam akan melaporkannya atas tuduhan menyembunyikan alat bukti. Jang Ye-jin tidak bisa lagi mengelak apalagi setelah mendengarkan rekaman pembicaraan suaminya di telepon. Jang Ye-jin juga akhirnya memberitahukan keterlibatan Gong Ji-hoon, pemilik dan pendiri sebuah surat kabar Wujung Daily dan merupakan cucu pimpinan Gong Taemin, sekaligus juga pimpinan forum Nine Rapper, di mana semua tersangka adalah anak buah Gong Ji-hoon. Setelah menyerahkan flashdisk rekaman videonya, Jang Ye-jin mengingatkan Chang Ho agar berhati-hati menangani kasusnya karena bisa membuatnya menderita. Sebelum menyerahkan rekaman videonya kepada Choi Do-ha, terlebih dahulu Chang Ho melihat rekaman video tersebut, di mana dalam rekaman video itu terlihat bagaimana Profesor Seo Jae-yong akhirnya tewas di tangan Lee Do-geun dan Jung Chae-bong. Dan alasan ketiga orang itu membunuh korban adalah terkait dengan makalah yang dibuat oleh korban. Namun hingga saat ini belum terungkap makalah apa yang membuatnya harus dibunuh. Chang Ho menduga setelah terjadinya pembunuhan itu, ketiga orang tersebut berbicara dengan Gong Ji-hoon, sekalipun mereka tidak menyebutkan namanya. Sementara itu di rumah, istri Chang Ho kedatangan orang-orang dari pengadilan Gucheon yang menyita properti pribadi Chang Ho atas permintaan Bobae Capital karena belum membayar utang-utangnya. Mengingat utang-utangnya tersebut kemudian membuat Chang Ho berpikir ulang untuk menyerahkan rekaman video itu kepada Choi Do-ha. Tetapi dia berencana akan melakukan negosiasi dengan Gong Ji-hoon terkait rekaman video tersebut. Setelah merasa sedikit tenang, Chang Ho kembali ke rumah menemui istrinya dan menyerahkan semua uang yang dia dapat dari Choi Do-ha. Keesokan harinya tanpa sepengetahuan Choi Do-ha, Chang Ho menemui Gong Ji-hoon di rumahnya. Tidak mau bertele-tele, Chang Ho langsung mengungkap bahwa dia memiliki rekaman video pembunuhan Profesor Seo Jae-yong dan meminta Gong Ji-hoon membelinya sebesar 3 miliar won. Namun Gong Ji-hoon malah tertawa dan balik mengancamnya, lalu menyuruhnya pergi. Gagal negosiasi dengan Gong Ji-hoon, Chang Ho berniat tidak menyerahkan rekaman video tersebut kepada Choi Do-ha, seperti rencana awalnya, melainkan kepada jaksa Choi Jung-rak, jaksa yang menangani kasus pembunuhan tersebut. Sebelum bertemu dengan jaksa Choi, Chang Ho sempat mengajak istri dan mertuanya makan di sebuah restoran mewah untuk memperingati hari pernikahan mereka. Bukan senang, Go Mi-ho malah sedikit kesal karena Chang Ho menghambur-hamburkan uangnya untuk hal yang tidak prinsip, sementara mereka masih memiliki utang yang cukup besar ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Namun seperti biasa, Chang Ho selalu membual di depan istrinya kalau dia akan menjadi pengacara sukses. Tidak lama kemudian, Chang Ho harus pergi menemui jaksa Choi di suatu tempat. Singkat cerita, Chang Ho nampak akan pulang setelah selesai menemui jaksa Choi. Dia kemudian berpapasan dengan seorang pelayan yang memberikannya segelas minuman dan meminumnya saat dalam perjalanan. Namun tiba-tiba tubuhnya mengalami sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengontrol lagi mobil yang dikendarainya, sampai akhirnya menabrak dan mengalami kecelakaan. Akibatnya, Chang Ho mengalami luka-luka dan tak sadarkan diri, namun dia masih bertahan hidup. Saat tersadar, istri dan mertuanya sudah ada di sisinya dan mendapati kabar kalau ponselnya sudah hilang dan mobilnya pun sudah dihancurkan.
Keesokan harinya setelah merasa sehat, Chang Ho bermaksud menemui jaksa Choi, namun belum sempat pergi, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang langsung menangkapnya atas tuduhan penyalahgunaan narkoba berdasarkan bukti hasil tes darahnya yang dinyatakan positif. Tanpa diberi kesempatan melakukan pembelaan, Chang Ho langsung digelandang dan ditahan di kantor polisi. Saat berada dalam tahanan, Chang Ho mencoba mengingat kembali kejadian saat sebelum kecelakaan. Dan dia teringat minuman yang diberikan oleh seorang pelayan, lalu meminta kepada petugas untuk dipertemukan dengan Choi Do-ha. Tidak lama kemudian Choi Do-ha pun datang dan langsung menanyakan rekaman videonya. Namun rekaman itu pun sudah hilang dan mobilnya sudah dihancurkan. Chang Ho menduga Gong Ji-hon lah pelakunya. Choi Do-ha malah curiga bagaimana mungkin Gong Ji-hon tahu soal rekaman video itu. Terpaksa Chang Ho berterus terang kalau dia sudah menemuinya dan menceritakan kejadian yang ada di dalam video tersebut. Di mana walau tidak menyebut nama Gong Ji-hoon, ketiga tersangka menyebut penyebabnya adalah sebuah makalah yang dibuat oleh Profesor Seo. Atas dasar itu, nampaknya Choi Do-ha tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Chang Ho. Sementara itu di kantornya, Go Gi-kwang kedatangan anggota investigasi dari kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di kantornya, dan mereka kemudian menemukan barang-barang yang tidak pernah dibayangkan oleh Go Gi-kwang akan tersimpan di kantornya, seperti emas-emas batangan, narkoba, dan uang yang sangat banyak. Di sisi lain, Chang Ho nampak dibawa ke penjara Gocheon, penjara terburuk di Korea untuk mengurung para tahanan yang menunggu diadili dan sedang diadili. Penghuninya bukanlah penjahat biasa, melainkan sampah masyarakat. Tidak ada perlakuan manusiawi di sana karena sejatinya tempat itu merupakan neraka bagi para penjahat. Walau di balik itu tentu saja ada yang mendapat perlakuan khusus bagi mereka yang mampu membayarnya. Chang Ho dibawa ke dalam ruang khusus di mana di sana sudah menunggu si ketiga tersangka bersama tahanan lainnya yang kemudian menyiksa Chang Ho tanpa henti. Sementara itu di tempat lain, Choi Do-ha dan istrinya Yoon Yoon-hee yang merupakan direktur rumah sakit Gocheon menghadiri acara pertemuan forum Nine River bersama Gong Ji-hoon. Hubungan Choi Do-ha dan Gong Ji-hoon diawali saat Gong Ji-hoon mendanai kampanye Choi Do-ha untuk menjadi wali kota. Namun nampaknya di antara mereka seperti ada permasalahan yang belum terselesaikan. Istri Choi Do-ha tiba-tiba mengungkap kerugian yang dialami oleh Gong Ji-hoon setelah menjadi korban investasi Lala Capital yang dilakukan oleh Big Mouse. Dan beberapa saat kemudian tersiar berita penangkapan seorang penipu terkenal bernama Big Mouse, di mana polisi merilis bahwa Big Mouse tidak lain adalah Park Chang Ho. Dan sebagai buktinya, polisi menemukan uang tunai sebesar 5 miliar won, narkoba senilai 10 miliar, buku besar judi ilegal, dan ponsel sekali pakai dalam jumlah besar. Kembali kepada Chang Ho yang sedang mengalami penyiksaan, nampak akan segera dieksekusi mati dengan cara digantung oleh ketiga tersangka. Sampai akhirnya Chang Ho nampak diam karena sudah kehabisan oksigen dan dikira sudah mati. Sementara si kepala sipir bernama Park Yoon-gap yang sejak tadi menyaksikan eksekusi itu, dikagetkan dengan telepon dari Gong Ji-hoon yang sangat marah dan memintanya agar membiarkan Chang Ho hidup karena Chang Ho adalah Big Mouse, orang yang telah mencuri uangnya. Dan untungnya Chang Ho berhasil diselamatkan setelah mendapatkan pertolongan dari tim medis. 살려내야 돼. 무조건 살려. 스페이터. Go Mi-ho dan pengacara Kim coba mendapatkan kabar tentang Chang Ho di penjara, namun kedatangannya ditolak oleh petugas dengan alasan Chang Ho tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Go Mi-ho tentu merasa heran karena tak bisa mengunjungi Chang Ho, dan tidak lama kemudian pengacara Kim mendapat informasi dari Go Gi-kwang bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Demikian juga dengan Go Mi-ho juga mengetahuinya dari berita di internet. Dan bahkan sudah banyak wartawan yang mendatangi rumahnya. Go Mi-ho dengan sengaja berbicara dengan para wartawan di rumahnya dan mengatakan bahwa suaminya adalah korban fitnah, karena suaminya bukanlah Big Mouse seperti yang dituduhkan polisi. Lalu menyampaikan pesan untuk Chang Ho bahwa dia masih mempercayainya dan akan berjuang membebaskannya. Berita penangkapan Big Mouse juga menjadi perhatian para tahanan di penjara. Mereka tidak menyangka Big Mouse, si penipu terkenal, sudah tertangkap sekarang. Saat menjalani pemeriksaan dan interogasi oleh jaksa Choi, Chang Ho terus membantah semua tuduhan. Karena bagaimana mungkin dirinya dengan limit kartu kredit sebesar 20 juta won saja dan memiliki banyak utang kepada rentenir, menyimpan harta yang sangat banyak di kantornya. Dan saat tes uji kebohongan, Chang Ho bisa melewati hampir semua pertanyaan. Namun saat ditanya apakah dirinya adalah Big Mouse, semuanya kemudian berubah. Sehingga jaksa Choi semakin yakin kalau Chang Ho adalah Big Mouse. 당신이 빅마우스입니까? 나 빅마우스 아니에요! 흥분하지 마라.
Keberadaan Chang Ho di penjara mendapat perhatian dari tahanan lainnya, terutama Jerry, tahanan satu selnya yang merupakan penggemar berat Big Mouse, di mana dia akan melayaninya dengan pengabdian penuh. Kemudian ada pimpinan sel bernama Novak yang dipercaya bisa meramal nasib melalui kartu tarotnya. Di sisi lain, ketiga tersangka menyampaikan kekhawatirannya kepada Gong Ji-hoon apabila Chang Ho masih hidup mereka akan divonis bersalah. Namun Gong Ji-hoon tetap bersikukuh ingin memastikan dahulu kebenaran identitas Chang Ho sebagai Big Mouse. Jadi tidak boleh ada yang menyentuh Chang Ho sebelum ada perintahnya. Di dalam kantornya, si kepala sipir nampak mengawasi semua pembicaraan mereka. Jaksa Choi Jung-rak yang ditugaskan untuk menangani kasus Big Mouse senantiasa memberikan informasi perkembangan hasil penyelidikannya kepada Gong Ji-hoon, yang kemudian terungkap bahwa penangkapan yang dilakukannya atas dasar informasi dari orang yang tak dikenal. Tidak hanya dengan Gong Ji-hoon, ternyata Jaksa Choi juga bermain dua kaki, di mana dia juga berkomunikasi dengan wali kota Choi Do-ha dan memberikan semua daftar pelanggan Big Mouse yang dia peroleh dari Gong Ji-hoon. Choi Do-ha memang memanfaatkan Jaksa Choi untuk menyusun strategi menghadapi Gong Ji-hoon dan antek-anteknya yang selama ini selalu merongrongnya. Go Mi-ho bersama ayahnya dan pengacara Kim mulai menyelidiki kasus yang menjerat Chang Ho, dimulai dari pelayan yang memberikan minuman kepada Chang Ho, yang ternyata saat ini sudah menghilang. Mobilnya yang hancur dan kamera dashboardnya juga hancur. Menurut Go Mi-ho, mereka harus melanjutkan penyelidikannya dengan menemukan makalah yang dibuat oleh Profesor Seo. Pengacara Kim dan Go Gi-kwang sangat khawatir melihat tekad Go Mi-ho melakukan penyelidikan. Rumor keberadaan Big Mouse dengan cepat menyebar ke seluruh tahanan di dalam penjara. Mereka membuat versi dan ceritanya masing-masing tentang siapa sebenarnya Big Mouse. Rumor juga sampai ke kelompok geng rantai yang diketuai oleh Chun-sik. Chun-sik masih ragu apakah benar Chang Ho adalah Big Mouse, sehingga bersama teman-temannya mulai membuat masalah dengan Chang Ho dan memukulinya hingga babak belur. Tidak hanya Chun-sik, si kepala sipir yang juga penasaran dengan identitas Chang Ho mengajaknya makan di ruangannya. Namun saat Chang Ho mengatakan kalau dia bukanlah Big Mouse, si kepala sipir malah jadi marah, sehingga membuat Chang Ho harus merasakan pengapnya sel isolasi. Tekad Go Mi-ho menyelidiki kasus suaminya dibuktikan dengan melamar pekerjaan ke Rumah Sakit Gocheon setelah sebelumnya mengundurkan diri dari pekerjaannya, dengan tujuan untuk mencari informasi tentang makalah yang dibuat oleh Profesor Seo. Berbekal pengalamannya, dia berhasil diterima sebagai perawat di Rumah Sakit Gocheon. Pengacara Kim memberitahu Chang Ho tentang istrinya yang sekarang bekerja di Rumah Sakit Gocheon. Menurut pengacara Kim, kemungkinan kecil bagi Chang Ho bisa bebas karena selain jaksa yang sangat yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse asli, Choi Do-ha juga nampaknya sulit dihubungi. Sadar situasinya akan sangat berbahaya bagi Go Mi-ho, Chang Ho meminta pengacara Kim agar menyiapkan gugatan cerai agar istrinya terlepas dari utang yang membelit dirinya. Kondisi Chang Ho di penjara semakin tertekan karena tidak memiliki lagi harapan, sehingga timbul niat untuk mencari cara agar bisa mati terbunuh di penjara. Dan yang menjadi sasarannya adalah Chun-sik, si ketua geng rantai yang ditakuti dengan membuat gara-gara menyiramkan makanannya di kepala Chun-sik agar dia membunuhnya. Tidak hanya itu, Chang Ho juga memukulinya dengan piring makanannya. Namun tanpa diduga, saat Chun-sik yang berwajah garang itu hendak menusuknya dengan sumpit, nyatanya tidaklah cukup kuat saat dipukul oleh Chang Ho hingga terkapar tak sadarkan diri hanya dengan satu kali pukulan saja. Bahkan ketika melihat seorang penjahat psikopat kejam yang sudah membunuh 9 orang, timbul niat Chang Ho untuk membuatnya marah lalu membunuhnya. Namun lagi-lagi bukannya membalas perlakuannya, si penjahat psikopat itu malah menangis saat disinggung soal ibunya. 똠양꿍? 아니 뭐 질러! 멍석거니까 싫어? Tidak puas dengan kegagalannya bunuh diri, Chang Ho berniat untuk kabur dari penjara berharap saat ketahuan, dia akan ditembak oleh para penjaga. Kali ini pun Chang Ho tetap selamat karena tidak ada satu sipir pun yang berani menembaknya setelah mendapat instruksi dari si kepala sipir. Alhasil, kembali Chang Ho harus merasakan pengapnya sel isolasi.
Sementara itu, Go Mi-ho memulai hari pertama kerjanya di rumah sakit Gocheon. Di hari pertamanya itu, dia harus melakukan tugas cukup berat menangani sendiri 7 pasien baru sekaligus. Di antara 7 pasien itu, ada 1 pasien yang mengalami kondisi darurat, sehingga dia terpaksa harus menangani dan mengambil tindakan sendiri untuk menyelamatkannya. Namun bukannya mendapat apresiasi, Go Mi-ho malah mendapat teguran langsung dari Direktur Rumah Sakit Hyun Yoo-hee karena sudah mengambil tindakan tanpa perintah dokter. Kepala perawat kemudian menjelaskan kalau keluarga pasien itu sudah mengajukan larangan resusitasi dan bahkan bukan hanya pasien itu tetapi semua pasien di lantai 7 bangsal kanker memiliki larangan yang sama dan meminta Go Mi-ho tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Keadaan tersebut membuat Go Mi-ho merasakan ada hal yang aneh yang menurut ayahnya mungkin ada kaitannya dengan makalah dari Profesor Seo. Hari ini Kepala Sipir kembali mengadakan pertemuan dengan para tahanan di Bangsal 2. Tujuan Kepala Sipir tidak lain adalah untuk memisahkan tahanan berdasarkan kelas, di mana ada kelas khusus yaitu mereka yang mau membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas khusus, dan tahanan kelas C yaitu mereka yang tidak membayar apa-apa. Namun ketika ada satu tahanan yang tidak puas dengan pembagian tersebut, dengan berani Chang Ho langsung membela orang tersebut dan mengatakan hak-hak yang seharusnya diterima oleh tahanan sesuai undang-undang. Chang Ho sendiri termasuk di dalam tahanan kelas C yang dianggap budak dan mendapat perlakuan tidak manusiawi seperti membersihkan kotoran di saluran air penjara. Melihat sikap Chang Ho yang mulai berani mengungkit masalah pembagian dalam penjara, membuat tahanan PAP merasa terganggu sehingga mereka merencanakan akan membunuh Chang Ho menggunakan tangan tahanan lain yang diiming-imingi mendapatkan fasilitas khusus. Namun demikian usahanya tidaklah berhasil karena Kepala Sipir yang melihat gerakan mencurigakan dari tahanan itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak saat tahanan itu hampir saja membunuh Chang Ho dengan pisaunya. Kepala Sipir yang masih penasaran dengan identitas Chang Ho adalah Big Mouse, coba meminta Chang Ho untuk memberikan bayaran kepadanya agar bisa tetap selamat di penjara, dan bahkan mulai mengancam keselamatan istri dan mertuanya. Tetapi kali ini dengan tegas Chang Ho balik mengancamnya, jika berani mengganggu istrinya, maka dia menjamin Gong Ji-hoon, anak buahnya dan Kepala Sipir akan mati. Demikian juga keluarganya akan merasakan hal yang sama. Dan untuk meyakinkannya, Chang Ho mengaku sebagai Big Mouse yang sebenarnya. Chang Ho yang menjalani kehidupan penjara yang tidak manusiawi terus memikirkan siapa dalang yang telah memfitnahnya sebagai Big Mouse dan apa alasannya. Saat makan selepas bekerja, para tahanan kembali mengeluhkan makanan yang sangat tidak layak untuk dimakan. Akibatnya mereka malah ribut sendiri dan tiba-tiba saja Chang Ho menumpahkan semua makanan itu lalu mengajak para tahanan untuk mengikutinya jika ingin mendapatkan makanan yang layak. Tanpa banyak tanya, para tahanan itu kemudian mengikutinya untuk melakukan protes karena mempercayainya sebagai Big Mouse. Hadangan penjaga sipir tidak membuat mereka takut, malah dengan berani Chang Ho melemparkan kotoran kepada para penjaganya. Dalam situasi yang chaos itu, kepala sipir pun hadir di sana. Kedatangan kepala sipir tidak membuat Chang Ho takut dan bahkan kembali mengingatkan ancamannya jika berani memperlakukannya dengan tidak baik. Dan nampaknya si kepala sipir mulai terpengaruh dengan ancaman Chang Ho sehingga membiarkannya lewat untuk mendapatkan makanan yang layak. Akhirnya Chang Ho bertekad untuk bisa bertahan di penjara sebagai Big Mouse. Dan untuk bisa bertahan, Chang Ho harus memiliki pengikut setia yang banyak di penjara. Dan untuk mendapatkannya, dia berniat akan memenuhi apapun keinginan mereka. Dan dalam hal ini, Jerry diminta untuk menyampaikan niatnya tersebut kepada para tahanan. Tetapi ternyata tidak mudah mendapatkan pengikut setia karena di hari pertama, baru ada 3 orang saja yang mau mengutarakan keinginannya. Mereka adalah Novak yang meminta bantuan Chang Ho untuk mencari putrinya yang hilang. Penjahat psikopat yang meminta bantuan Chang Ho untuk menyelamatkan ibunya yang sakit leukemia dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang dan saat ini dirawat di rumah sakit Gocheon bangsal kanker. Di sisi lain, usaha Go Mi-ho mencari makalah Profesor Seo di rumah sakit Gocheon juga tidaklah mudah karena tidak ada satupun dokter yang mengetahui makalah tersebut. Bahkan, mereka terkesan menjelek-jelekan Profesor Seo. Walaupun menurut beberapa pasien yang sudah pulang dan pernah ditangani oleh Profesor Seo, justru mereka terkesan dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Profesor Seo.
Dan hal itu semakin menguatkan dugaan Go-miho bahwa makalah itu memiliki informasi yang sangat penting. Tindakan Go-miho yang menanyai para dokter membuat Direktur Hyun Yoo-hee jadi gelisah, apalagi saat tahu bahwa Go-miho adalah istri dari Chang-ho yang berjuluk Big Mouse. Sehingga tanpa bertele-tele dia meminta Go-miho untuk segera mengundurkan diri dari rumah sakitnya. Tapi Go-miho malah kembali menanyakan kasus kematian Profesor Seo yang menurutnya adalah akibat makalah yang dibuatnya. Dan mengapa juga wali kota Choi Do-ha menyewa Chang-ho untuk menangani kasus tersebut. Karena kasus ini jugalah yang kemudian menyebabkan Chang-ho dijebak menjadi Big Mouse. Tetapi lagi-lagi Go-miho tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Direktur Hyun Yoo-hee. Selepas itu tiba-tiba seorang wanita bernama Kim Kyun-suk, wali pasien di rumah sakit, tiba-tiba saja berbicara kepada Go-miho dan meminta bantuannya menyembuhkan keluarganya yang sakit karena tidak mempercayai siapapun di sana. Tapi kepala perawat kembali meminta Go-miho untuk menghindari orang tersebut. Di dalam penjara, ketiga tersangka mulai mengeluh kepada kepala sipir tentang Chang-ho yang mulai mencari pengaruhnya di penjara dan menerima permintaan dari para tahanan dan berharap kepala sipir segera menindaknya. Namun nyatanya kepala sipir hanya mengatakan bahwa urusan Chang-ho tersebut berada di luar kendalinya, di mana keputusan yang dia ambil terkait Chang-ho semuanya atas dasar permintaan dan keinginan Gong Ji-hoon. Tidak putus asa dengan sikap kepala sipir itu, ketiga tahanan VIP itu coba kembali menyuap atau menawarinya dengan uang 300 juta won yang akan diberikan secara cash jika dia bersedia menyingkirkan Chang-ho. Si kepala sipir tentu saja tidak kuat menahan godaan uang yang sangat banyak itu, lalu mengatakan bahwa dia bersedia menyingkirkan Chang-ho dengan syarat mereka mau berbicara dengan Gong Ji-hoon untuk mencari solusi yang terbaik untuknya. Dan untuk menjalankan misinya itu, kepala sipir kemudian menempatkan 3 orang tahanan di dalam sel Chang-ho. Masuknya ketiga orang tahanan itu di selnya membuat Chang-ho curiga bahwa kedatangan mereka itu sebenarnya merupakan suruhan dari tahanan VIP atau kepala sipir untuk mencelakainya dan bahkan sangat mungkin mereka akan segera membunuhnya. Dan benar saja, keesokan harinya ketiga orang tahanan itu bersama dengan geng rantai kemudian mendatangi Chang-ho dan rekannya yang sedang beberesih, bermaksud akan segera membunuhnya dengan senjata pisau yang mereka siapkan sebelumnya. Tanpa basa-basi, ketiga orang itu dan anggota geng rantai langsung menghunus pisaunya lalu menyerang Chang-ho dengan membabi buta. Jerry dan No-pak pun terpaksa harus ikut bertarung untuk menyelamatkan Chang-ho. Namun Chang-ho dan temannya tidak pernah menyangka kalau aktor utama yang disimpan oleh tahanan VIP yang akan membunuhnya adalah si psikopat yang memang sudah menyiapkan senjatanya. Beruntung No-pak yang melihat si psikopat berhasil mencegahnya membunuh Chang-ho walau dia sendiri harus terkena tusukan pisaunya. Sampai akhirnya petugas datang dan mengendalikan keadaan. No-pak akhirnya dibawa ke ruang medis untuk mendapatkan perawatan atas luka-lukanya akibat perkelahian tadi. Kepala sipir kemudian mengunjunginya dan menanyakan mengapa dia memihak kepada Chang-ho. Dalam keadaan sakit, No-pak hanya membisikkan sesuatu hal kepada kepala sipir yang belum kita ketahui. Sementara itu Chang-ho, Jerry, dan si psikopat serta ketiga orang tahanan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Saat Chang-ho dan Jerry dikeluarkan dari sel isolasi itu, ketiga orang tahanan itu marah-marah karena merasa sudah ditipu oleh kepala sipir. Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Gucheon, saat sesi tanya jawab, Go-miho secara tiba-tiba berdiri bukan untuk bertanya, melainkan menyampaikan informasi bahwa dia memiliki makalah dari mendiang Profesor Seo yang belum pernah diterbitkan, yang sontak saja membuat semua yang hadir di sana kaget, terutama Direktur Hyun Yoo-hee. Tujuan Go-miho mengungkapkannya tidak lain adalah untuk melempar umpan dan memancing seseorang melakukan tindakan. Dan umpannya ternyata berhasil karena sejak saat itu seseorang mulai mengikutinya dan bahkan Go-miho pun berkesempatan menemui wali kota Choi Do-ha yang menghubunginya karena penasaran dengan keberadaan makalah itu. Go-miho mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak memiliki makalah itu dan malah sedang mencarinya. Namun Go-miho juga menginformasikan tentang perlakuan pihak rumah sakit yang memaksa keluarga pasien kanker untuk menandatangani surat permintaan larangan resusitasi, tetapi keluarga tetap diharuskan membayar biaya perawatannya, yang menurutnya semua itu berkaitan dengan makalah Profesor Seo. Namun saat Go-miho menyinggung keterlibatan Direktur Hyun Yoo-hee yang tidak lain adalah istrinya, Choi Do-ha tidak mempercayainya. Di dalam penjara terjadi lagi kehebohan di mana salah satu dari ketiga tahanan yang berada di dalam sel isolasi ditemukan tewas tergantung dengan tali.
Kepala sipir sempat bertanya kepada Chang Ho apakah dia pelakunya, karena menurutnya sangat aneh orang yang akan membunuh Chang Ho justru tewas gantung diri. Setelah kematian tahanan yang mencoba membunuh Chang Ho tersebut, makin banyak tahanan yang mengajukan permintaan dan makin banyak petugas yang mengawasi Chang Ho. Para tahanan mulai merasakan ketakutan bahwa kematian itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Big Mouse. Kehebohan di penjara kembali terjadi saat dua orang tahanan lainnya yang mencoba membunuh Chang Ho juga menemui kematiannya akibat meminum racun sianida saat makan di kantin. Kejadian itu membuat Chang Ho berpikir kalau Big Mouse sebenarnya ada di dalam penjara. Berdasarkan rekaman CCTV, diperoleh bukti bahwa kedua tahanan itu sengaja bunuh diri dengan meminum racun sianida. Tidak lama kemudian setelah itu, kepala sipir segera mengadakan penggeledahan di sel Chang Ho, namun mereka tidak menemukan bukti apapun. Kematian ketiga orang tahanan itu semakin mengukuhkan pengaruh Chang Ho di penjara sebagai Big Boss. Kembali kepada Gong Mi-ho yang masih terus dikuntit oleh seseorang, segera menjalankan rencananya untuk menangkap penguntitnya itu. Bersama Sun Tae dan ayahnya berhasil menjebaknya dan menangkapnya yang ternyata orang itu adalah asistennya Choi Do-ha. Setelah dihubungi Gong Mi-ho, Choi Do-ha segera menemuinya sambil membawa catatan pelanggan VIP Big Mouse. Alasan Choi Do-ha menyuruh asistennya itu mengawasi Gong Mi-ho adalah untuk memantau jika terjadi hal buruk setelah pengakuan Gong Mi-ho memiliki makalah Profesor Seo di tempat umum. Setelah itu, Choi Do-ha menitipkan catatan untuk diserahkan kepada Chang Ho sesuai permintaannya. Tidak menunggu lama, Gong Mi-ho segera menemui Chang Ho dan menyerahkan catatan itu. Dan untuk memastikan apakah catatan itu valid atau tidak, Chang Ho menanyakannya langsung kepada Choi Do-ha. Di tempat lain, Gong Ji-hoon mendapat kabar dari jaksa Choi bahwa Choi Do-ha memiliki buku daftar pelanggan Big Mouse. Namun sebenarnya, daftar itu adalah palsu karena sengaja ditulis oleh Gong Ji-hoon untuk mengelabui Choi Do-ha. Jaksa Choi yang mendengar itu kaget tidak menyangka daftar itu adalah palsu. Gong Ji-hoon yakin daftar nama itu akan muncul dari mulut Chang Ho yang diketahuinya dipekerjakan oleh Choi Do-ha. Dan jika terbukti, Gong Ji-hoon akan menghabisi mereka berdua. Rumor perseteruan antara Chang Ho dan tahanan VIP dengan cepat menyebar di penjara. Jerry yang melihat perseteruan itu coba mengambil inisiatif untuk membuat dan menyebar taruhan di kalangan tahanan tentang siapa di antara tahanan VIP dan Chang Ho yang bisa mempertahankan kekuasaannya di penjara. Dan skor akhirnya adalah 6 lawan 4 untuk keunggulan tahanan VIP. Namun dengan tegas Chang Ho mengatakan kepada para pemilih Big Mouse bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tahanan VIP tahu bahwa besok Chang Ho harus mengungkapkan daftar pelanggan Big Mouse kepada Gong Ji-hoon dan mereka sangat yakin besok akan terungkap kebohongan Chang Ho. Namun Chang Ho mengajak tahanan VIP bertaruh senilai 300 juta won dan meminta kepala sipir menjadi bandarnya. Di sisi lain, Gong Ji-hoon nampak menemui Choi Do-ha dan mengatakan bahwa hari ini Chang Ho akan menyebutkan daftar nama pelanggan Big Mouse. Namun dia khawatir Chang Ho akan salah menyebutkan nama-namanya karena daftar yang dimiliki Choi Do-ha adalah palsu. Sontak Choi Do-ha pun kaget mendengarnya dan berusaha untuk menghubungi Chang Ho namun tidak juga tersambung. Gong Ji-hoon sudah sampai di penjara dan tibalah waktunya bagi Chang Ho untuk membuktikan bahwa dia adalah Big Mouse sebenarnya seperti yang dipercayai oleh para tahanan. Choi Do-ha sempat meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Chang Ho, namun kepala sipir tidak mengizinkannya. Akhirnya Chang Ho, kepala sipir dan penjaga, serta tahanan VIP dan Choi Do-ha juga ikut hadir di dalam ruangan itu. Di secari kertas secara bersama-sama, Chang Ho dan Gong Ji-hoon mencatat nama-nama tersebut dan hasilnya ternyata Chang Ho mencatat 5 nama yang sama dengan nama yang dicatat oleh Gong Ji-hoon. Sontak saja Gong Ji-hoon dan anak buahnya kaget tidak menyangka Chang Ho mengetahui kelima pelanggan teratas Big Mouse. Para tahanan pendukung Big Mouse yang menantikan hasil taruhannya dibuat gembira saat mengetahui Chang Ho memenangkan taruhannya. Masih belum yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse, Gong Ji-hoon ingin mempertemukan Chang Ho dengan seseorang bernama Peter Hong yang pernah mengelola dana Gong Ji-hoon dan Big Mouse yang kemudian menghilang setelah polisi memasukkannya dalam daftar DPO. Dan sekarang Peter Hong sudah ditangkap dan berada di kantor jaksa. Jaksa Choi bermaksud untuk mengkonfrontir Peter Hong dan Chang Ho di kantor jaksa saat itu juga. Peter Hong merupakan orang yang pernah mengelola dana Big Mouse dan Gong Ji-hoon. Namun sejak semua dana itu ditarik seluruhnya oleh Big Mouse, Peter Hong kemudian menghilang. Peter Hong pernah sekali berjumpa dengan Big Mouse namun tidak bisa melihat wajahnya dan tidak juga mendengar suaranya.
Jaksa Choi kemudian memperlihatkan foto Chang Ho dan meminta Peter Hong untuk mengkonfirmasinya sebagai Big Mouse, sekalipun sebenarnya dia tidak pernah melihat wajahnya. Dan sebagai imbalannya, Jaksa Choi akan membebaskannya dengan masa percobaan. Gong Ji-hoon dan Choi Do-ha tiba lebih dulu di kejaksaan untuk melihat kesaksian Peter Hong. Tidak lama kemudian Chang Ho juga datang di ruang pemeriksaan menemui Jaksa Choi dan Peter Hong. Jaksa Choi kemudian meminta Peter Hong mengkonfirmasi bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Namun belum sempat mengatakan apapun, tiba-tiba Peter Hong mengalami sesak napas dan mulutnya berbusa dan menemui kematiannya di depan Chang Ho setelah menyuntikkan obat insulin untuk penyakit diabetesnya. Gong Ji-hoon tidak pernah menyangka bagaimana mungkin seorang saksi bisa mati di depan jaksa saat interogasi. Tiba-tiba dia teringat kepada istri Chang Ho yang kabarnya memiliki makalah Profesor Seo, dan sekalipun sudah dikonfirmasi oleh Choi Do-ha bahwa kabar itu palsu, Gong Ji-hoon tetap berniat menemuinya. Di rumah sakit, Go Mi-ho bertemu dengan Kyun Suk, wali pasien yang pernah berbicara dengannya. Kyun Suk ternyata pernah berhubungan dengan Profesor Seo Jae-yong yang memintanya membuat sebuah aksesoris kalung. Namun saat Go Mi-ho menyapanya, Kyun Suk malah pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian Gong Ji-hoon menghubunginya dan memintanya untuk bertemu. Tidak bertele-tele, Gong Ji-hoon langsung menanyakan kabar bahwa Go Mi-ho memiliki makalah Profesor Seo dan dia bermaksud membelinya. Namun dengan tegas Go Mi-ho menolaknya dengan alasan untuk menyelamatkan suaminya dan menemukan pembunuh Profesor Seo. Gong Ji-hoon kemudian mencoba meyakinkan Go Mi-ho bahwa suaminya adalah Big Mouse karena mengetahui pelanggan teratas dari Big Mouse. Namun Go Mi-ho tidak mempercayainya dan pergi meninggalkan Gong Ji-hoon. Mereka berdua tidak menyadari kalau sebenarnya Choi Do-ha sejak awal menguping pembicaraan mereka melalui penyedap suara. Sementara itu, pengacara Kim dan Go Gi-kwang coba menyelidiki latar belakang Profesor Seo dan aktivitasnya untuk menemukan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Hingga sampailah mereka di tempat pemancingan, di mana menurut si pemilik pemancingan itu, Profesor Seo memang secara rutin datang ke tempat itu 2 kali setiap bulan. Tetapi bukannya memancing, malah nampak asik bermesraan dengan seorang wanita. Di dalam penjara, Chang Ho mendapat bayaran 300 juta won atas kemenangannya bertaruh dengan tahanan VIP. Dengan itu, Chang Ho membayar kepala sipir untuk mendapatkan perlakuan VIP seperti tahanan VIP lainnya. Bahkan untuk kebebasannya melakukan apapun selama bukan kejahatan serius di penjara, dan tidak lupa mentraktir seluruh tahanan. Sejak itu, Chang Ho mendapat perlakuan istimewa dan dihormati para tahanan sebagai Big Mouse, kecuali kelompok geng rantai. Chang Ho juga mulai mengintimidasi tahanan VIP agar mereka mengaku membunuh Profesor Seo di persidangan, karena jika tidak, mereka akan mati secara misterius. Merasa posisinya sudah sangat terdesak oleh keberadaan Chang Ho, ketiga tahanan VIP meminta bantuan Gong Ji-hoon mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka, walaupun Gong Ji-hoon juga sebenarnya tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Karena seperti juga siang ini saat akan keluar dari penjara, dia berpapasan dengan Chang Ho yang menunggunya dan menanyakan alasannya menemui Go Mi-ho kemarin. Gong Ji-hoon tentu tidak menjawabnya dan coba mengintimidasi Chang Ho bahwa di luar penjara adalah wilayah kekuasaannya dan dia bisa berbuat sesukanya kepada istri Chang Ho. Namun baru saja akan pergi, tiba-tiba saja istri Gong Ji-hoon menelponnya dan menyampaikan sesuatu tentang kiriman bunganya yang dikiranya dikirim oleh suaminya. Tetapi ternyata bunga itu dikirim oleh Chang Ho untuk mengingatkan Gong Ji-hoon agar tidak mengganggu Go Mi-ho, karena jika itu terjadi, maka dia akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Chang Ho menyadari hanya Chun Sik, si ketua geng rantai lah yang belum ditaklukkannya. Setelah mengetahui sedikit kelemahannya, Chang Ho coba berbicara dengannya. Chang Ho tahu kalau Chun Sik akan segera dibebaskan dan sudah ada bisnis yang ditawarkan oleh ketiga tahanan VIP kepadanya. Untuk itu Chang Ho menawarinya bisnis di mana dia akan berinvestasi di perusahaannya nanti. Dan nampaknya Chun Sik tertarik dengan investasi yang akan diberikan oleh Chang Ho. Sehingga sikapnya kemudian berbalik 180 derajat, yang semula begitu setia kepada ketiga tahanan VIP, sekarang malah memihak Chang Ho mengintimidasi mereka. Dan yang jadi sasaran empuk adalah Han Jae-ho, si dokter bedah yang terlihat paling lemah di antara ketiga tahanan VIP, baik secara psikologis maupun secara finansial. Apalagi berdasarkan rekaman videonya, Han Jae-ho bukanlah pembunuh Profesor Seo. Han Jae-ho diminta untuk mengakui perbuatannya saat persidangan nanti. Dan untuk membuatnya takut, Chang Ho pun melakukan hal yang sama seperti yang dia alami saat pertama kali datang ke penjara.
Sementara itu, Choi Do-ha kembali bertemu dengan Go Mi-ho dan mengatakan tentang Chang Ho yang menurutnya Chang Ho adalah Big Boss yang sebenarnya, dan sebagai buktinya adalah dia mengetahui kelima pelanggan terbesarnya yang hanya diketahui oleh Big Boss sendiri. Padahal catatan daftar nama yang dia berikan kepadanya adalah palsu, dan bahkan saksi yang tahu wajah Big Boss pun sampai mati selama interogasi bersama Chang Ho. Lalu semua orang yang menentang dipenjara mati secara misterius. Melihat cara Choi Do-ha mengatakannya, membuat Go Mi-ho mulai berpikir ulang tentang kepercayaannya kepada Chang Ho suaminya. Apalagi tiba-tiba utangnya sebesar lebih dari 100 juta won pun sudah dilunasi oleh Chang Ho secara tunai. Dan untuk memastikannya, Go Mi-ho akan menemuinya besok saat kunjungan sukarela perawat rumah sakit ke penjara. Keesokan harinya, Go Mi-ho, Jang Ye-jin, dan perawat-perawat lain termasuk juga Direktur Hyun Kyu-hee dan Ashley Kim, istri dari Gong Ji-hoon, melakukan kunjungan sukarela ke penjara untuk mengecek kesehatan para tahanan. Kepala sipir dan para tahanan pun menyambutnya dengan antusias. Chang Ho yang mendengar kabar dari penjaga tentang kedatangan istrinya pun jadi antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dan agar tidak ada keributan, ketiga tahanan VIP untuk sementara dikurung di dalam gudang, kecuali Han Jae-ho karena istrinya Jang Ye-jin juga datang bersama rombongan. Di ruang aula, para tahanan yang dikomandoi oleh Jerry membungkuk hormat kepada Go Mi-ho sebagai istri dari Big Boss. Setelah itu, penjaga Gan So-chul mengajak Go Mi-ho menemui Chang Ho di ruangan khusus. Namun karena khawatir di ruangan itu sudah terpasang CCTV dan alat penyadap suara, Chang Ho membawa Go Mi-ho ke tengah lapangan yang bebas dari alat penyadap. Setelah merasa aman, Chang Ho mulai menceritakan apa yang dia alami selama berada di penjara. Dimulai saat mendapatkan catatan daftar nama klien Big Boss dari Choi Do-ha. Tiba-tiba seseorang membekap dan membuatnya pingsan, dan saat tersadar, di sana sudah ada Jerry temannya. Dan sebuah kartu tarot dengan simbol Big Boss yang mencantumkan daftar nama-nama pelanggan Big Boss yang berbeda dengan catatan yang diberikan oleh Choi Do-ha. Lalu kematian tiga tahanan pun selalu ditandai dengan adanya kartu tarot dengan simbol Big Boss. Dan saat melihat wajah cemas Choi Do-ha di detik-detik terakhir, semakin menguatkan kalau nama-nama di kartu tarot itu adalah nama-nama yang asli. Dan berdasarkan kartu tarot penghakiman, Chang Ho yakin sebenarnya Big Boss ingin mengungkap tentang kebenaran pembunuhan Profesor Seo Jae-yong. Tetapi Chang Ho tidak bisa mengatakannya kepada siapapun karena jika dia melakukannya, maka dia juga akan mati. Satu-satunya pilihan adalah dia harus berperan sebagai Big Boss selama berada di penjara, sambil tetap mencari cara agar Big Boss mengungkapkan jati dirinya. Untuk itulah Chang Ho meminta Go Mi-ho tidak memberitahu siapapun rencananya mencari makalah Profesor Seo yang selama ini sudah dilakukannya. Selama kegiatan pemeriksaan para tahanan berlangsung, Jang Ye-jin yang sedang mempersiapkan acara jamuan makan untuk para tahanan tiba-tiba diminta untuk menemui suaminya di ruang perawatan. Melihat kedatangan istrinya, Han Jae-ho langsung meluapkan kerinduannya, namun karena tidak nyaman dengan CCTV, Jang Ye-jin sedikit menolaknya. Han Jae-ho yang tidak peduli kembali memaksanya untuk melakukannya, namun Jang Ye-jin tetap menolaknya. Tiba-tiba Han Jae-ho langsung memukulnya dan mencekiknya, lalu menuduh istrinya itu sudah berselingkuh darinya selama dia berada di penjara. Beberapa saat kemudian, Chang Ho yang juga menghadiri jamuan makan menyampaikan pesan kepada Jang Hee-ju, perawat yang bekerja dengan Go Mi-ho yang mengubah namanya dari Jang Geun-suk. Pesan kepada kepala perawat tentang suaminya yang saat ini berada di penjara karena tabrak lari dan memintanya agar tidak terlalu mengkritik Go Mi-ho karena posisinya adalah sama-sama memiliki suami yang di penjara. Kepada Ashley Kim yang menerima penghargaan pengarah kreatif karena banyak menghabiskan uang dari para juri. Kepada Direktur Hyun Kyu-hee, Chang Ho berpesan agar menjaga Go Mi-ho. Di tempat lain, Choi Do-ha dan Gong Ji-hoon nampak sedang bertanding menembak sasaran bergerak. Tiba-tiba kakek Gong Ji-hoon, yaitu Gong Tae-min, yang disebut juga sebagai tetua, datang dan menyampaikan kekecewaannya atas segala masalah yang ditimbulkan oleh Gong Ji-hoon terkait tewasnya Profesor Seo, yang bukannya selesai malah masalahnya semakin rumit. Oleh sebab itu, Gong Tae-min terpaksa terjun langsung menangani masalahnya, walaupun pesimis karena hubungannya dengan Hakim Chul-so saat ini sedang tidak baik. Untuk itu, dia menyerahkan penanganan kasusnya kepada Choi Do-ha karena dia memiliki kedekatan dengan Hakim Chul-so. Sementara itu, Go Mi-ho yang sedang menuju ke rumah sakit ditelepon oleh Kim Yun-suk yang mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan makalah Profesor Seo yang sedang dicari oleh Go Mi-ho. Makalah itu ada di dalam kalung salib milik seorang wanita.
Namun belum sempat berbicara lebih lanjut, Kim Jung-suk tiba-tiba saja terjatuh dari atas gedung dan tewas tepat di depan Go Mi-ho. Go Mi-ho terus berpikir siapa wanita yang memiliki kalung salib itu, lalu dia teringat kepada Direktur Hyun Yoo-hee yang diingatnya juga mengenakan kalung salib. Tanpa berpikir panjang, Go Mi-ho segera menemui Hyun Yoo-hee yang sedang berada di dalam sebuah toilet. Setelah mendengar kabar tentang tewasnya Kim Jung-suk, Hyun Yoo-hee langsung menyerahkan kalung salibnya kepada Go Mi-ho. Namun Go Mi-ho tidak menemukan apapun di dalam kalung salib tersebut. Mereka berdua tidak sadar kalau di dalam toilet itu ada seorang wanita yang sejak tadi mendengarkan percakapannya. Di dalam penjara, ketiga tahanan VIP nampak sangat gelisah menunggu kabar tentang jaminan rumah sakit untuk mereka yang belum juga diputus oleh hakim. Sementara Chang Ho juga sudah mengirim pesan kepada Big Boss agar jaminan rumah sakit untuk ketiga tahanan VIP itu dibatalkan. Namun kali ini Chang Ho harus melakukannya sendiri. Dengan demikian, upaya Chang Ho mengungkap identitas Big Boss nampaknya sedikit lebih sulit. Dan untuk melakukannya, Chang Ho kembali mengintimidasi Han Jae-ho agar tidak berkhianat kepadanya. 성이 검찰청에서 독살당한 거 알지? 배신하는 놈. 나가면 날 배신할 생각이었어? 아니, 배신. Go Mi-ho terus mencari siapa wanita pemilik kalung salib seperti yang dikatakan oleh Kim Jung-suk sebelum kematiannya. Pengacara Kim dan ayahnya yang memperlihatkan sebuah video di mana Direktur Hyun Yoo-hee dan Jang Ye-jin sedang melakukan presentasi. Namun yang jadi perhatian Go Mi-ho adalah kalung yang dikenakan oleh Jang Ye-jin yang juga memiliki tanda salib yang kemudian terungkap bahwa kalung tersebut merupakan kalung yang didesain dan dibuat oleh Kim Jung-suk, sehingga Go Mi-ho menduga kalung milik Jang Ye-jin itu terkait dengan makalah Profesor Seo seperti diungkap Kim Jung-suk. Dugaan Go Mi-ho ternyata benar karena Jang Ye-jin sebenarnya adalah wanita yang berada di toilet dan setelah mendengar percakapan antara Go Mi-ho dan Hyun Yoo-hee, membuatnya jadi merasa gelisah dan dia kemudian mulai mengingat kejadian saat dirinya kabur dari rumahnya gara-gara perlakuan kasar suaminya dan kebetulan dia ditolong oleh Profesor Seo dan sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat dan sangat mesra. Hingga suatu hari, Profesor Seo memberikannya sebuah kalung sebagai tanda kasih sayangnya, sebuah kalung yang diketahuinya menyimpan rahasia dari makalah Profesor Seo. Kembali ke penjara di mana ketiga tahanan VIP sudah bersiap untuk menghirup udara bebas setelah jaminan rumah sakitnya diputus oleh hakim. Chang Ho yang mengetahui kebebasan mereka juga datang menemuinya sekedar menyampaikan bahwa situasi di luar penjara tidak akan ada bedanya dengan di dalam penjara. Namun Jang Chae-bong tiba-tiba mengungkap intimidasi yang telah dilakukan Chang Ho kepada Han Jae-ho dan menurutnya semua itu sudah diperhitungkannya. Chang Ho terlihat sangat kaget mengetahui rencananya sudah tercium juga oleh Jun Chae-bong. Lebih kaget lagi saat kelompok geng rantai yang dikira bersamanya tiba-tiba berbalik memihak ketiga tahanan VIP. Sementara Han Jae-ho yang diduga berkhianat tidak akan keluar dari penjara bahkan akan merasakan sel isolasi sampai hari persidangan. Dan saat mereka semua pergi, Chang Ho nampak tertawa dan mengatakan bahwa mereka semua sudah tertipu. 니들 다 허구됐어, 이 새끼. Rupanya Chang Ho yang berkomplot dengan Chun-sik sudah merencanakan untuk menahan Han Jae-ho tetap di penjara dengan maksud untuk mengelabuinya dengan memainkan drama, seolah-olah kegagalannya untuk bebas bersama kedua temannya tidak lain merupakan keinginan dari Gong Ji-hoon sendiri yang memerintahkan Chun-sik untuk menghabisi Han Jae-ho. Tetapi kemudian seolah-olah Chang Ho lah yang bisa menyelamatkannya. Alhasil Han Jae-ho jadi merasa hutang budi kepada Chang Ho atas penyelamatan yang dilakukannya. Disinilah kemudian Chang Ho meminta Han Jae-ho mau mengungkap makalah Profesor Seo yang menjadi pangkal masalahnya. Namun Han Jae-ho nampaknya masih sangat takut mengungkapnya karena di atas Gong Ji-hoon ada keterlibatan orang-orang yang jauh lebih menakutkannya. Sementara itu di rumah sakit, Go Mi-ho mendapati suatu fakta tentang pasien kanker yang sedang mengalami masalah, namun para dokter tidak berbuat apa-apa dan diam menunggu hingga saat kematiannya. Bahkan jenazahnya pun tidak boleh diautopsi dan harus langsung dikremasi.
Go Mi-ho menduga pasti ada sesuatu yang disembunyikan, dan untuk itulah Go Mi-ho berniat untuk mengambil sampel darahnya secara diam-diam sebelum dikremasi, walau sudah pasti harus menghadapi resiko berat jika sampai ketahuan, dan sekalipun kedatangannya di kamar mayat sudah dipergoki oleh petugas dari ruang CCTV dan Direktur Hyun Jun-hee, Go Mi-ho yang sudah menyiapkan skenarionya akhirnya berhasil mendapatkan sampel darah jenazahnya. 별거 없는데요? Namun sayang saat berada di dalam lift, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang berniat membunuhnya. Beruntung di saat yang kritis itu, Choi Do-ha yang kebetulan ada di depan lift berhasil menyelamatkan Go Mi-ho. Segera saja Go Mi-ho dibantu ayahnya menyerahkan sampel darah itu ke badan forensik. Choi Do-ha mengusulkan agar segera melaporkan kejadian tadi ke polisi, namun Go Mi-ho menolaknya karena tidak ingin menarik perhatian sebelum hasil forensiknya keluar. Kembali ke penjara di mana saat ini Chang-ho sedang menjalankan rencananya untuk menjebak Big Mouse bekerja sama dengan Sun Tae yang mengirim kamera kecil yang kemudian disimpannya di dalam gereja dengan tujuan untuk melihat kedatangan Big Mouse di gereja tersebut saat membalas pesan-pesannya. Keesokan harinya Chang-ho harus dibuat terkejut karena ada orang yang datang dan masuk ke dalam ruang bilik di mana dia menyimpan pesannya. Ternyata adalah Jerry, pengikut setianya. Namun saat Chang-ho coba mengklarifikasi langsung kepada Jerry alasannya masuk ke dalam bilik gereja, dengan tegas Jerry mengatakan bahwa kedatangannya di bilik itu karena rasa penasarannya atas tindakan Chang-ho yang selalu datang ke gereja dan membantah tuduhan Chang-ho bahwa dia adalah Big Mouse. Karena masih penasaran, Chang-ho coba melihat-lihat lagi rekaman videonya dan terlihat bahwa video tersebut ternyata sudah diedit dan terpotong selama 30 menit. Artinya ada seseorang yang mengetahui semua rencananya. Dan secara tiba-tiba, Go Mi-ho menghubunginya lalu memberitahukannya tentang kiriman bunga krisantemum dan kartu tarot yang dia terima yang merupakan peringatan untuk Chang-ho. Namun Chang-ho bingung siapa orang yang mengetahui keberadaan kamera itu selain dirinya, Go Mi-ho, ayah Mi-ho, dan Sun Tae. Adapun sikap Jerry setelah mendapatkan tuduhan dari Chang-ho tadi, mulai meragukan identitas Chang-ho sebagai Big Mouse. Hari ini Gong Tae-min si tetua mengundang semua koleganya hadir di sebuah tempat di mana mereka kemudian menyaksikan sebuah video yang memperlihatkan hasil kerja keras yang telah dilakukan Gong Tae-min bersama rekanannya sejak dulu dalam membangun kota Gucheon, di mana saat ini hanya Gong Tae-min seoranglah yang masih hidup dan orang-orang yang hadir saat ini adalah pewaris dari rekanannya tersebut kecuali wali kota Choi Do-ha. Oleh sebab itulah Gong Tae-min sangat dihormati dan dipanggil sebagai tetua. Karena merasa sudah sangat tua, Gong Tae-min bermaksud mencari penerus yang bisa melanjutkan semua usahanya dengan baik. Permasalahan yang ditimbulkan oleh Big Mouse selama ini membuat Gong Ji-hoon seolah seperti disepelekan oleh tetua. Untuk itu dia bertekad menangkap dan menyelesaikan urusannya dengan Big Mouse bagaimanapun caranya. Dibantu oleh jaksa Choi, Gong Ji-hoon kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan Big Mouse. Langkah pertama yang dilakukan oleh Gong Ji-hoon adalah membujuk Jerry yang diketahuinya merupakan orang kepercayaan Chang-ho untuk memberikan minuman yang sudah ditaburi racun. Setelah sebelumnya menyelesaikan masalah biaya pendidikan anaknya yang masuk di universitas dan menjamin kebebasannya hari itu juga. Tidak lama kemudian setelah melaksanakan tugasnya, Jerry dibebaskan dari penjara. Sementara Chang-ho nampak kesakitan setelah menghabiskan minuman pemberian Jerry dan segera dibawa keluar penjara menggunakan ambulan. Go Mi-ho dan ayahnya yang baru saja datang di penjara lalu mendapat informasi dari Jerry tentang Chang-ho yang dibawa di dalam ambulan itu. Segera Go Mi-ho mengikutinya dan setelah mengetahui bahwa ambulan tersebut ternyata tidak bergerak menuju ke rumah sakit, mereka segera menyusul dan menghentikan ambulan itu dan kemudian membawa Chang-ho ke rumah sakit. 제가 이 사람 아내예요. 현재 간호사고요. 콜 받아줘서 고맙단 말도 못했네요. 이름이... Setelah Chang-ho berada di rumah sakit, Jerry segera pamit pergi. Beberapa saat kemudian, diam-diam seorang petugas sipir nampak menyerahkan dokumen permohonan jaminan yang sudah dibubuhi cap jari Chang-ho kepada Gong Ji-hoon. Keesokan harinya, setelah mendapatkan perawatan, Chang-ho kembali akan dibawa ke penjara oleh petugas sipir. Namun faktanya, Chang-ho tidak dibawa ke penjara, melainkan ke rumah sakit jiwa Ji-seong setelah sebelumnya dibuat pingsan dengan obat bius.
Chang Ho ditempatkan di sebuah ruangan tertutup dengan kaki dan tangan yang diikat. Di sana sudah ada jaksa Choi dan Gong Ji-hoon yang sedang bersiap menyuntikkan cairan anti kebohongan untuk mengungkap seluruh aset milik Gong Ji-hoon yang telah dicuri oleh Big Moss. Beberapa saat kemudian setelah cairan itu bereaksi, Chang Ho kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana aset Gong Ji-hoon itu berada karena sejatinya dia memang bukan Big Moss. Namun setelah Gong Ji-hoon memaksa dan hendak menyuntiknya lagi dengan cairan itu, akhirnya asal saja Chang Ho menyebutkan lokasi penyimpanan asetnya. Tidak mau menunggu lama, Gong Ji-hoon bersama anteknya segera menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Chang Ho dan berharap benar-benar dapat menemukan semua asetnya. Namun dia harus dibuat kecewa dan sangat marah kala dia hanya menemukan satu batang emas saja karena semua emas dan asetnya ternyata sudah dipindahkan ke suatu tempat rahasia oleh seseorang yang misterius. Merasa dipermainkan oleh Chang Ho, Gong Ji-hoon segera kembali menemui Chang Ho dan berniat membunuhnya dengan suntikan cairan tersebut. Namun belum sempat melakukannya, tiba-tiba saja terjadi kebakaran di rumah sakit jiwa tersebut, di mana tidak lama kemudian datang tim pemadam kebakaran yang ternyata salah satunya adalah Jerry yang kemudian berhasil membawa dan menyelamatkan Chang Ho. Namun Jerry sendiri harus mengalami kecelakaan dengan luka-luka yang sangat parah. Chang Ho terus mencari tempat persembunyian sesuai petunjuk dari orang misterius yang disampaikan melalui ponselnya dan tanpa kesulitan Chang Ho sampai di sebuah kamar hotel. Di sisi lain, Gong Mi-ho juga berhasil menemui Jang Ye-jin yang ditemukan oleh Choi Do-ha. Namun file makalah yang tersimpan di kalungnya ternyata sudah kosong. Gong Mi-ho coba memanfaatkan latar belakang Jang Ye-jin yang sebenarnya sangat ingin bercerai dengan suaminya sejak dulu, dengan membantunya mendapatkan surat cerai tersebut. Namun dia harus menyerahkan file makalahnya. Dan akhirnya Jang Ye-jin menyetujui tawaran Gong Mi-ho untuk bekerja sama. Gong Ji-hoon dan jaksa Choi terus mencari keberadaan Chang Ho dengan melacak ponsel Gong Mi-ho dengan asumsi bahwa Chang Ho akan menghubungi istrinya. Sementara itu, Gong Mi-ho dengan sengaja muncul di publik dan berunjuk rasa di depan kantor jaksa atas penculikan yang telah dilakukan terhadap suaminya. Sekaligus juga berharap Chang Ho bisa menghubunginya tanpa terlacak keberadaannya. Dan melalui pesan rahasia yang ditampilkan di dalam sebuah iklan asuransi di gedung kantor jaksa itu, Gong Mi-ho berhasil menghubungi Chang Ho tanpa terlacak oleh jaksa. Sementara itu, video penemuan jenazah Profesor Seo di dalam bagasi mobil sudah tersebar di media, yang tentu saja membuat ketiga tersangka itu panik. Bersamaan dengan itu, Jang Ye-jin menelpon Gong Ji-hoon dan memintanya untuk memberikan surat cerai dari suaminya yang akan ditukar dengan makalah Profesor Seo. Dan jika tidak bersedia, maka Jang Ye-jin akan menyerahkan makalah itu kepada Big Moss. 빅마우스한테 넘기려고요. 다시 연락드릴게요.